Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama Inspirasiku di Antara, edisi hari Minggu, 14 Februari, hari Minggu biasa, pekan yang ke-6. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini juga Gereja Katolik seluruh dunia diajak untuk memperingati Hari Persahabatan Manusiawi Internasional, International Day of Human Fraternity. Karena mengingatkan ketika Bapak Paus kita Fransiskus bersama dengan Imam Besar Al-Azhar menandatangani dokumen persaudaraan manusiawi di Abu Dhabi. Maka semoga semangat persaudaraan, persahabatan ini menjadi inspirasi dalam hidup kita bersama. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang ingin diwartakan dalam sabda Tuhan hari ini? Kalau kita menyimak dari sabda Tuhan hari ini adalah kisah penyembuhan orang yang sakit kusta, yang menjadi tahir karena berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, siapa yang tidak senang jika kita dekat dengan orang yang punya status sosial atau kedudukan yang terpandang dalam masyarakat, punya pendidikan yang tinggi, terkenal, atau kaya. Bisa jadi kemudian kita mengaku-aku bahwa masih punya hubungan darah atau kita masih punya saudara dengan orang itu karena kesuksesan orang itu yang dipandang oleh masyarakat. Sebaliknya, bisa juga kita akan mengatakan bahwa kita sama sekali tidak punya hubungan kekeluargaan dengan orang yang dikenal itu, baik dalam masyarakat maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang seringkali terjadi dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat dapat digambarkan dalam bacaan-bacaan yang hari ini kita dengar bersama. Orang yang sakit kusta harus diasingkan, tinggal di luar perkemahan dan dijauhi. Bahkan ia disebut najis. Barang-barang yang ia sentuh akan menjadi najis juga. Maka para penderita kusta harus disingkirkan. Dan kita lihat bagaimana sikap Yesus terhadap orang kusta itu. Justru sebaliknya, Yesus menerima penderita kusta yang datang kepadanya. Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan menyembuhkannya. Yesus mencintai penderita kusta dengan tulus dan tanpa pamrih. Cintanya pada si kusta memberikan kesembuhan dan pembebasan. Saudari-saudaraku yang terkasih, lalu apa yang bisa kita wujudkan dalam sabda Tuhan hari ini? Kalau Yesus mengajak kita untuk peduli dan mencintai orang-orang di sekitar kita, lebih-lebih mereka yang disingkirkan, mereka yang berkebutuhan khusus, mereka yang menderita, maka marilah di situasi pandemi COVID-19 ini, kita pun juga dipanggil untuk melakukan yang sama seperti yang Yesus lakukan kepada orang yang penyakit kusta itu. Sehingga orang yang berpenyakit kusta menjadi tahir, sembuh, dan dibebaskan dari penyakitnya sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Kita sebagai umat beriman Kristiani, kalau hari ini juga gereja dunia mengajak kita semua karena kita memperingati Hari Persahabatan Internasional. Semoga kita juga berani untuk menjalin persahabatan, menjalin persaudaraan dengan orang-orang di sekitar kita. Mulai dari lingkungan terdekat kita, kiri kanan rumah kita, tetangga kita. Dari situlah kita bisa mewujudkan rahmat dan kasih Tuhan. Lebih-lebih bagi mereka yang membutuhkan, mereka yang harus karantina,
isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Bagaimana? Kita diajak untuk peduli kepada mereka. Meskipun secara protokol kesehatan kita tidak bisa berjumpa, kita tidak bisa bersentuhan, dan lain sebagainya. Namun itu tidak menjadi halangan kita untuk tetap memperhatikan, peduli, dan berbuat kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, demikianlah inspirasiku di antara edisi hari Minggu 14 Februari, hari Minggu Pekan Biasa ke-6 dan Hari Persahabatan Internasional. Marilah kita semua mewujudkan persahabatan persaudaraan di antara kita, lebih-lebih kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Marilah kita mohon rahmat Tuhan supaya apa yang menjadi niat-niat kita bisa terwujud karena rahmat dan kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.